Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ini menarik garis tegas, Pak. Kelompok intoleran menggunakan ayat untuk menjatuhkan. Ucapan Giring PSI bikin banyak orang kepanasan, termasuk Anies. Ditulis oleh Syardi. Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyebut bahwa masa depan Indonesia akan suram jika presidennya kelak merupakan orang yang pernah dipecat Presiden Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, kata Giring. Dia juga bicara bahwa pengganti Jokowi nanti jangan sampai merupakan sosok yang pernah terlibat dalam pusaran politik identitas. Dan jika terjadi demikian, maka PSI siap menjadi oposisi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang mempunyai rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada, kata Giring. Bila kelak, amit-amit, skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama menang pilpres, Pak PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini, kata Giring. Ucapan ini ternyata membuat banyak orang kepanasan dan kebakaran jenggot. Bukan hanya kadrun yang ikut heboh, tapi juga beberapa pihak ikut bersuara, seperti Wagub DKI, Gerindra, PKS, Demokrat, KNPI DKI, dan juga orang-orang yang pernah dipecat dari jabatan di BUMN. Hanya karena Giring menyebut Indonesia akan suram dipimpin pembohong pecatan Jokowi, banyak yang gerah dan tidak tahan, sungguh pedas memang, dan terkesan sangat frontal kalau kita bicara etika dalam berpolitik. Tapi ini kenyataan kan, sudah ada bukti orang yang dipecat, ternyata tidak bisa bekerja dengan maksimal. Bahkan banyak pejatan yang saat ini makin lama makin ngawur ngomongnya. Kalau yang protes adalah PKS dan Demokrat, kita tidak heran. Toh mereka ini memang sudah biasa bersikap demikian. Soal Gerindra, partai ini sering bermain dua kaki, berstandar ganda dan tidak menentu arahnya. Padahal partai ini sudah bergabung dengan pemerintah dan Prabowo diangkat menjadi Menhan. Kader Partai Gerindra M. Taufik mempertanyakan kapasitas Giring yang berani mengklaim masa depan Indonesia bisa suram bila dipimpin oleh sosok yang pernah dipecat oleh Jokowi. Kalau orang Betawi bilang, dia siapa? Pangkatnya apa? Kata Taufik. Orang-orang seperti Taufik dan Fadlizon yang membuat Partai Gerindra dipertanyakan komitmennya dalam pemerintahan. Tapi kalau mengingat sepak terjang dua orang ini di masa lalu, tentu kita bisa memaklumi. Yang satu diduga suka makan lobster, yang satu lagi suka nyinyir dan pernah bungkam beberapa waktu lamanya karena diduga ditegur Prabowo. Cara tegurnya tidak ada yang tahu, bahkan Anies pun ikut buka suara terkait pernyataan Giring. Soal negative thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu, ya Allah saya ini siapa sih? Cuma Anies, kata Anies Baswedan dalam sebuah video singkat yang diunggah netizen. Siapa Anies itu? Anies itu orang biasa, jangankan Anies, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya mulia, yang uswatun hasanah itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah gak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu, yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enggaklah, relax aja, katanya. Ternyata Anies pun sampai gerah dan tidak tahan, padahal selama ini dia cukup tahan dengan berbagai kritikan pedas. Kali ini ucapan Giring membuatnya tidak tenang dan harus melakukan serangan balik agar efeknya tidak terlalu dahsyat. PSI ini di satu sisi sangat dibenci oleh oposisi dan orang-orang yang selama ini nyaman, tapi di sisi lain juga disukai oleh mereka yang selama ini menahan kesal, ingin mengkritik tapi tidak bisa. PSI suka membuat kehebohan, tapi bagi oposisi PSI dianggap suka bikin kegaduhan. Terserah kalian mau menyikapi yang gimana, style mereka agak beda dan anti-mainstream sehingga banyak yang merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Sungguh menarik untuk disimak kenapa ucapan Giring mengundang banyak pihak keluar dari sarangnya dan protes. Ini karena sangat pedas dan tajam dan bisa mengganggu citra politik banyak pihak. Meski PSI yang bersuara soal ini, yang notabene partai kecil dan tidak lolos Senayan, tapi bisa membuat banyak pihak terguncang hebat, serasa mengalami gempa bumi dahsyat. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Seward TV. Persen dia ini konsisten, pada Desember ini konsisten dengan 11 bulan sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa jumlah ekspor kita ini akan tembus 225 sampai 230 miliar dolar, menjadikan tahun 2021 adalah tahun tertinggi sepanjang sejarah pencatatan ekspor non migas kita. Member klub sakit hati bakal tidak senang.
ekspor Republik Indonesia cetak rekor baru lagi. Ditulis oleh Syardi. Mungkin data ini akan membuat member klub sakit hati nasional semakin sewa dan pura-pura tidak tahu. Jumlah ekspor Indonesia hingga saat ini sudah mencapai 209 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.967,8 triliun rupiah. Angka ini sekaligus menjadi rekor baru dibandingkan nilai rekor pada tahun 2011. Indonesia mencatat prestasi tertinggi. Ekspor kita jumlahnya mencapai 209 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari 2011 ketika kita mencetak rekor ekspor juga sebesar 203,5 miliar dolar Amerika Serikat, kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ditargetkan ekspor Indonesia bisa menembus 230 miliar dolar Amerika Serikat hingga Desember ini. Tahun ini pertumbuhannya berevolusi menjadi barang industri. Di sini ada CPO dan turunannya, besi baja. Kita tidak pernah bayangkan Indonesia pada 10 tahun lalu akan menjadi negara superpower dari besi dan baja, kemudian elektronik. Dan selalu yang menjadi pujaan saya adalah otomotif, katanya. Sebelumnya Indonesia adalah negara pengekspor barang mentah, kini pengekspor barang jadi. Selain itu ada tren perubahan investasi di Indonesia yang banyak beralih ke daerah luar Jawa. Lutfi menyebutkan, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, angkanya sudah setara antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Kalau dulu semua investasi ada di Jawa, sekarang pertumbuhannya berdasarkan angka BKPM itu sudah 50-50, bahkan lebih besar di timur itu. Itu menunjukkan ekspor non-migas kita dari Maluku tadi itu sudah mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat, sama besarnya dengan investasi di provinsi besar di Jawa, katanya. Ada satu lagi fakta menarik. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Republik Indonesia pada periode November 2021 mengalami surplus, tercatat sebesar 3,51 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Margoyono menjelaskan surplus ini terjadi karena nilai ekspor pada November tercatat 22,84 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 19,33 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sepanjang tahun 2021, dari Januari hingga November, neraca dagang Republik Indonesia tidak pernah mengalami defisit. Sebagai informasi, pada Januari surplus 2 miliar dolar Amerika Serikat, Februari surplus 2,01 miliar dolar Amerika Serikat, Maret surplus 1,57 miliar dolar Amerika Serikat, April surplus 2,19 miliar dolar Amerika Serikat, Mei surplus 2,36 miliar dolar Amerika Serikat, Juni surplus 1,23 miliar dolar Amerika Serikat, Juli surplus 2,59 miliar dolar Amerika Serikat, Agustus surplus 4,74 miliar dolar Amerika Serikat, September surplus 4,37 miliar dolar Amerika Serikat, Oktober surplus 4,3 miliar dolar Amerika Serikat dan November surplus 3,51 miliar dolar Amerika Serikat.